Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Habib palsu, makasih ya. Kenapa lu Habib palsu? Ha? Muhammad jaddad atau jaddi, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kau mau yakin Habib cucu Nabi, terserah kau. Kau nggak mau kau mau yakin atau tidak, kau bilang Habib bukan cucu Nabi, terserah kau juga. Kau yakin Habib cucu Nabi, kau nggak untung, kami nggak untung. Kau nggak yakin juga, kami nggak rugi. Terserah kau saja. Biar masyarakat yang menilai. Selamat datang di dunia nyata, saudara-saudara. Mereka ingin, saya, Bahar saya, woi, dihina, dicaci, dimaki, dibilang keturunan Yahudi lah, dibilang macam-macam. Tetapi nyatanya, dimanapun saya memijakkan kaki saya, di situ manusia-manusia berkerumun untuk mendatangi saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena rakyat tahu, masyarakat tahu, masyarakat nggak buta, masyarakat nggak tuli, masyarakat tahu mana ulama yang berjuang untuk rakyat. Kalau masih ada yang ngomong saya pulang. Ini pengajian, bukan dangdutan, bukan orkes, bukan konser. Jadi tolong jaga akhlak, jaga adab. Sebelumnya saya ingin bertanya, yang masyarakat asli sini mana, angkat tangan coba. Oke, cukup. Saya pengen tanya satu pertanyaan. Kenapa mobil kok nggak boleh dimasukkan ke dalam sini? Itu pertanyaannya. Katanya dilarang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda yang larang. Siapa? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Enggak. Coba mana perwakilan anak muda sini? Tokoh masyarakat di sini mana? Saya cuma mau nanya. Tadi kan saya tanya, kenapa kok mobil nggak masuk? Katanya dilarang Beb sama pemuda-pemuda sini. Makanya saya tanya, masyarakat asli sini siapa? Mana? Yang ngelarang siapa? Tolong siapin mobil di sini. Kalau mobil nggak disiapkan, saya nggak mulai ceramah. Salawat. Mobil nggak siap di sini, saya nggak mulai ceramah. Saya pulang. Semua masyarakat jamaah, mobil saya mau balik di sana aja atau di sini? Di sana atau di sini? Di sana atau di sini? Pada nggak punya otak semua ente orang. Saudara-saudara, saya udah merasakan dakwah yang lebih parah dari ini. Jalanan ini nggak ada apa-apanya. Saya ceramah ke Papua, masuk hutan 3 hari jalan kaki. Saya ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak, masuk ke dalam hutan. 6 hari saya jalan kaki. Saya udah pernah melewati yang lebih-lebih dari ini. Tapi kan ini kan mobil bisa masuk. Kenapa kok dilarang? Kenapa nggak boleh? Kalau mobil belum ada di situ, saya nggak bakal mulai ceramah. Saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wabat yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap keluarga besar almarhum Al-Habib Abdurrahman Al-Madihid, Al-Habib Aqil Al-Habsyi, beserta seluruh para habaib yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad.
yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka haul yang pertama atas wafatnya Habib Abdurrahman Al-Madihid. Saudara-saudara, perhatikan. Haul itu punya 3 makna. Haul punya berapa makna? 3 pengerti, 3 haul punya 3 makna, punya 3 arti, punya 3 pengertian. Yang pertama, haul artinya sekeliling. Apa? Alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekelilingnya, yang kami berkahi sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, haul artinya kekuatan, daya, upaya. La haula wala. Tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada usaha. Nah, haul yang ketiga artinya 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya Coba ayo kita ngaji bareng-bareng. Haul yang pertama maknanya apa? Haul yang kedua maknanya apa? Kekuatan, daya, upaya. Haul yang ketiga maknanya apa? 1 tahun. Nah terus Beb, tujuan diadakannya haul itu untuk apa? Ada 2. Haul yang kita maksud itu peringatan 1 haul, 1 tahun itu ada 2. Pertama, ada haul orang-orang soleh. Ada haul para wali. Ada haul para kiai, para ustadz, para habaib. Itu yang ngerokok matiin rokoknya, jangan sok jagoan kau. Kalau saya lagi ceramah jangan ngerokok. Saya ini nggak kayak penceramah-penceramah lain, ya. Saya juga ngerokok, tapi ada saat-saatnya, ada waktunya. Jadi ingat, ada haul para ulama, ada haul aulia, ada haul orang soleh. Perhatikan, ini yang pertama yang saya jelaskan dulu. Haul contoh di daerah Lempuyang, Tanara, tahu kan? Itu ada haul Syekh Nawawi Al-Banta. Di Cilegon ada haul Syekh Arsyad Tawil. Kemudian di Jakarta ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ada haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada haul Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung. Ada haul Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priuk. Ada haul Kampung Bandan. Ada haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Keramat Empang Bogor. Di Sukabumi ada haul Habib Syekh Al-Atos. Di Cianjur ada haul Aang Gentur. Di Sukabumi ada haul Kiai Haji Masturia Al-Masturia. Di daerah Jawa Tengah ada haul Pekalongan, ya. Ada haul Pekalongan, haul Atos. Ada haul Tegal, haul Haddad. Kemudian di Jawa Timur ada haul Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ada haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Ada haul Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan. Ada haul Kiai Haji Abdul Hamid. Ada haul Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ada haul di Malang Habib Abdullah bin Faqih, Habib Abdul Qadir bin Faqih. Di Banyuwangi ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Di Bali ada haul Bafaqih. Di NTT ada haul Baharun. Di Sulawesi Utara ada haul saya punya kakek Habib Alwi bin Smith sama Habib Abdullah bin Omar As-Segaf. Di Sulawesi Tengah ada haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Kalimantan ada haul Guru Zaini. Hampir seluruh Indonesia itu ada acara haul parawa. Nah terus tujuan ini yang pertama ini. Tujuan diadakan haul acara wali tiap tahun itu untuk apa? Kan kalau haul wali, haul orang soleh kan dibacakan manakib.
Manakib itu sejarah hidup. Bagaimana ilmunya, bagaimana amalnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana budi pekertinya, ibadahnya, ilmunya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, qanaahnya. Agar apa? Agar kita yang hadir pada acara haul bisa mengambil ibroh, mengambil iktibar, mengambil intifa, mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari kisah hidup Sohibul Haul, agar kita menjadikan beliau sebagai teladan kita, uswah kita, gutwah kita, idola kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kalau haul para Nah, haul yang kedua seperti yang pada malam hari ini. Ini adalah bukti. Ini bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum Habib Abdurrahman Al-Madihid adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak-anaknya mengundang kita semua. Keluarga yang ditinggalkan mengundang kita. Duduk di sini, baca ayat Quran, baca Yasin, baca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, dengarkan nasihat ulama, yang dimana itu semua dihadiahkan untuk orang tuanya, saudara-saudara. Ini kan bukti kalau anak-anak yang ditinggalkan anak-anak yang sebab jarang anak yang wafat orang tuanya terus dibikin hall. Saya tanya, anak yang orang tuanya udah wafat dibikinkan acara hall, anak seperti itu banyak atau jarang? Banyak. Banyak atau jarang? Banyak atau jarang? Makanya ini bukti anak yang ditinggalkan anak yang soleh. Saudara-saudara, Rasulullah udah bersabda, apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalatha, sadaqatun jariyah, al ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'ulah. Apabila anak Adam wafat, manusia wafat, manusia mati, maka terputus seluruh amalnya. Kita masih hidup sholat, dalam kubur nggak bisa jawab yang keras. Masih hidup sholat, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup puasa, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup sedekah, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup haji, dalam kubur nggak bisa. Berarti putus nggak? Putus nggak? Putus nggak? Tapi ada 3 amal yang apabila 3 amal ibadah perbuatan ini kita tinggalkan ketika kita masih hidup, maka pahalanya tidak akan putus sampai datangnya hari kiamat. Apa salah satunya? Saya nggak bahas semua. Salah satunya doa seorang anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Seperti pada malam hari ini, ya, Sohibul Hajat ngundang kita berdoa buat orang tua beliau Habib Abdurrahman Al-Khirid. Doanya sampai kepada beliau di dalam kuburnya, saudara-saudara. Sebab kenapa? Penghuni kubur itu sama kayak kita. Persamaannya apa? Saya tanya, kalian butuh makan nggak? Butuh makan nggak? Penghuni kubur juga butuh makan. Cuma bedanya kalau kalian makan nasi, makan tahu, makan tempe, makan jengkol, penghuni kubur makanannya Ada satu cerita. Ada seorang ulama bermimpi. Di dalam mimpinya dia lihat penghuni kubur sedang berebutan makanan. Maksudnya berebutan doa. Nah, ada satu penghuni kubur yang gak ikut berebutan. Jadi dia santai aja, gak berebut. Yang lain berebut. Ini orang alim tanya, ya fulan, itu penghuni kubur yang lain berebutan doa. Tapi kenapa kamu kok gak berebutan? Apa kata dia? Iya, mereka berebutan doa ketika ada orang yang lewat di ini kubur terus baca Fatihah, mereka berebutan. Ya. Terus kalau ada yang baca Fatihah, Al-Fatihah ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, mereka berebutan. Kalau ada yang lewat di kubur, Assalamualaikum ya ahlil kubur, Al-Fatihah ilaikum bisirril Fatihah, mereka berebutan. Saya
Ngapain saya harus berebutan, sedangkan saya meninggalkan anak yang selalu mengirimkan Fatihah untuk saya. Nah, seminggu kemudian ini orang alim mimpi lagi, ketemu sama ini orang tadi. Tapi ini orang tadi ikut berebut. Kalau sebelumnya kan dia nggak berebut, paham? Sekarang dia ikut berebut. Nah, orang alim ini nanya, kemarin seminggu yang lalu kamu nggak berebut, sekarang kok kamu berebut? Iya, karena anak saya yang biasa mengirimkan doa, anak saya sudah wafat, sehingga saya tidak lagi mendapatkan makanan, makanya saya ikut berebutan seperti yang lain. Paham? Jadi berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidupnya saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun orang tua kalian telah wafat, walaupun orang tua kalian telah mati, walaupun orang tua kalian telah terkubur, tetap wajib kalian berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti? Dengan mengirimkan doa untuk dua orang tua. Kalian bacakan Yasin seumpama. Kalian baca Yasin, kalian niatkan untuk orang tua dalam kubur. Kata Rasulullah, man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat Allah persiapkan istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di dalam istana itu terdapat 99 kamar. Tiap kamar ada 99 kasur. Tiap kamar 99 ranjang. Tiap ranjang 99 kasur. Tiap kasur 99 bidadari. Tiap kasur 99 bantal. Setiap bantal 99 bidadari yang Allah siapkan. Tadi kita baca Yasin. Baca Yasin gak tadi? Baca Yasin gak? Baca. Diniatkan untuk itu yang Allah persiapkan. Lah terus Beb, kalau perempuan gimana? Kalau laki-laki kan bidadari. Kalau perempuan yang disiapkan adalah pelayan-pelayan di sorga. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Andaikan, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak masuk sorga. Andaikan di sorga suaminya ibu-ibu, bidadarinya banyak, itu nggak sama kayak di dunia. Kalau di dunia suaminya ibu-ibu ngelirik perempuan, cemburu nggak? Cemburu nggak? Cemburu nggak? Di akhirat, di sorga tidak ada perkara apapun yang bisa memutuskan kenikmatan. Jadi di sorga itu, diam. Dibilangin kalau ada yang ngomong saya pulang, diam. Jadi di sorga nggak ada kencing. Ya, nggak ada nguap, nggak ada cegukan, nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, nggak ada tidur. Jadi perkara-perkara yang memutuskan kenikmatan itu di sorga nggak ada. Saya tanya, cemburu memutuskan kenikmatan nggak? Memutuskan kan? Makanya di akhirat ibu-ibu tidak ada rasa cemburu. Itu yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Terus tadi dibacakan tahlil nggak? Dibacakan tahlil enggak? Dibacakan tahlil. La ilaha, dalam hadis qudsi Allah berkata, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah benteng pertahananku. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia masuk dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab dan siksaku. Tadi kita baca tahlil, baca la ilaha illallah, almarhum dalam kubur aman dari azab dan siksanya. Yang ketiga, tadi dibacakan sholawat enggak? Diniatkan untuk beli. Kata Rasulullah apa? Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allah punya malaikat. Malaikat itu tugasnya berdiri di depan kuburnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk membawakan setiap sholawat umatnya kepada Rasulullah. Jadi setiap ada yang bersolawat, Rasulullah tahu nama kalian yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat tadi itu berkata, ya Rasulullah,
Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, disebut nama kamu satu persatu. Saya tanya, nama kamu kalau disebut sama presiden bangga nggak? Bangga nggak? Terus bagaimana kalau nama kamu disebut oleh makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad? Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan bersolawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa salawatnya menghadap Allah. Malaikat bilang, ya Allah, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh kita baca salawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya satu huruf, alif satu huruf, ro satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi itu 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah akan aku ciptakan 460 malaikat yang punya 460 kepala. Setiap kepala punya 460 wajah. Setiap wajah punya 460 mulut. Setiap mulut punya 460 lidah. Setiap lidah akan memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat dan dosa-dosa orang yang dihadiahi solawat. Luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Makanya berbakti kepada orang tua bukan hanya semasa hidup. Walaupun orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal, tetap wajib kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua. Cuma caranya ketika orang tua wafat berbakti dengan apa? Dengan berziarah, dengan mendoakan orang tua. Setiap habis sholat bacain yasin, tahlil, tahmid, bacain sholawat. Niatkan untuk orang tua kita yang telah wafat dan telah meninggal dunia. Tapi ada tapinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian semua yang hadir di sini, jangan ngarep, jangan pernah kalian mengharap saya ngarep nanti kalau saya mati anak saya bacain saya yasin. Saya ngarep kalau saya mati anak saya bikin hall saya. Saya ngarep kalau saya mati anak saya bacain zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Anak saya bikin acara hall. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau selama kalian masih hidup tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ini kalian masih hidup nggak pernah didik anak kalian. Coba lihat zaman sekarang, akhir zaman. Kalau kita orang dulu masih kecil, umur 4 tahun, 3 tahun, kita orang udah belajar akidatul awam, udah belajar sifat 20, Allah wujud kidam. Qiyamu. Anak-anak sekarang mereka nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal sifat wajib, nggak kenal sifat mustahil, nggak kenal sifat jaiz. Sibuk sama lato-lato. Betul. Anak dari anak kecil sampai orang tua sibuk main handphone. Bapak, ibu, suami istri pernah nggak depan-depanan sambil pegang handphone? Pernah nggak? Kayak orang goblok kan? Handphone itu bagusnya bisa mendekatkan hubungan yang jauh, itu bagusnya. Tapi rusaknya bisa menjauhkan hubungan yang dekat. Buka halaman 27. Kalangan Wahabi dalam memaknai Ahlul Bait tidak keluar dari 4 pendapat aswaja di atas. Karena secara umum kalau dalam soal fikih, saudara, Wahabi itu ikut madhab Imam Ahmad. Secara fikih mereka banyak mengikuti pendapat Imam Ahmad ibn Hambal. Nah karena mereka mengikut pendapat Imam Ahmad ibn Hambal yang nggak beda dengan kita. Jadi di kalangan mereka ada yang melihat, oh Ahlul Bait itu keturunan Nabi,
Oh, Ahlul Bait itu juga istri Nabi, saudara, seperti yang tadi saya sampaikan. Ibn Taimiyah memilih itu, bahwa Ahlul Bait itu adalah para istri Nabi dan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dalam konteks ini nggak beda ya kawan. Kalau soal Wahabi sekarang ada yang benci kepada Ahlul Bait, itu urusan lain. Nah, kita bicara secara mazhab. Nah, di kalangan daripada pentolan-pentolan ulama-ulama Wahabi atau Salafi, saudara, dalam soal ini mereka tidak keluar dari 4 pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun Syiah secara umum ada yang menarik. Mereka punya pandangan sendiri, saudara. Nah, walaupun mereka juga berbeda-beda pandangannya, tapi salah satunya mereka mengatakan Ahlul Bait hanya terbatas kepada Ashabul Kisah, yaitu Rasulullah SAW, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Nah, kenapa Syiah mengatakan Ahlul Bait cuma 5? Mereka bilang kalau keturunan Nabi itu namanya itrah, itu namanya zuriyah, bukan Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait cuma 5, yaitu Nabi, Sayyidina Ali, kemudian putri Nabi yang bernama Fatimah, kemudian cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kenapa? Karena waktu ayat ini diturunkan, saudara, Nabi membuka kain burdahnya, saudara, kalau kayak kita nih sal yang besar, kemudian Siti Fatimah dipanggil, Sayyidina Ali dipanggil, 2 cucunya dipanggil, kemudian Nabi tutup. Nabi mengatakan, inilah Ahlul Baitku. Nah, jadi waktu ayat yang tadi itu ayat tathir surat Ahzab ya. Coba lihat surat Ahzab ayat berapa? Nah, jadi innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk membersihkan kamu hai Ahlul Bait dari segala kekotoran. Nah, waktu ayat ini turun, Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi panggil Siti Fatimah, Nabi panggil Sayyidina Hasan, Nabi panggil Sayyidina Husain, Nabi rangkul semua, Nabi tutup dengan apa namanya kisahnya, makanya disebut Ahlul Kisah, Ashabul Kisah, saudara. Kemudian Nabi mengatakan, inilah Ahlul Baitku. Nah, makanya orang-orang Syiah tidak memperluas makna, tidak memperluas kepada keturunannya. Jadi mereka mengatakan hanya 5 itu yang Ahlul Bait saja. Adapun keturunannya itu semua disebut zuriyah atau itrah. Mereka tidak akui disebut sebagai Ahlul Bait. Itu yang pertama. Ada lagi kalangan Syiah yang mencoba memperluas makna Ahlul Bait. Mereka bilang Ahlul Bait itu di samping yang 5 tadi itu, saudara, yang disebutkan tadi, juga keturunan Sayyidina Husain yang menjadi imam-imam mereka. Di sini kita lihat imam 12. Saudara, jadi Syiah Imamiyah itu mengatakan bahwa yang menjadi Ahlul Bait itu Rasulullah SAW dan Siti Fatimah Zahra, saudara, berikut imam 12 mereka. Siapa itu imam 12 mereka? Pertama Sayyidina Ali, nah, kedua Sayyidina Hasan, yang ketiga Sayyidina Husain, nah, yang keempat sampai ke-12 itu keturunan Sayyidina Husain semua. Yaitu di situ kita lihat ada Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari dan Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu taala anhum. Jadi mereka bilang hanya ini Ahlul Bait. Selain ini dari keluarga Nabi, turunan Nabi tidak disebut Ahlul Bait, tapi disebut itrah. Nah, ini diantara 2 pendapat dari kalangan Syiah. Sebetulnya dari kalangan Syiah ada beberapa pendapat, tapi diantara 2 pendapat yang populer ini, yang pertama Ahlul Bait hanya Ashabul Kisah, cuma 5 orang. Yang kedua Ahlul Bait Nabi dan Siti Fatimah ditambah 12 imam, ya ikhwan. Hanya itu yang disebut Ahlul Bait. Jadi kalau ngikut pendapat Syiah, saudara, maka habaib yang ada di zaman sekarang ini bukan Ahlul Bait. Mereka cuma itrah, zuriyah. Tapi kalau ikut Ahlus Sunnah, saudara, keturunan Nabi yang ada saat ini Ahlul Bait semua. Nah, hanya saja tadi saya mencoba untuk membatasi kriteria Ahlul Bait untuk
menjaga citra Ahlul Bait itu sendiri. Sebab nanti umat kebingungan. Oh, ini ada satu marga Habib tapi jadi pendeta, bagaimana ceritanya? Katanya Ahlul Bait. Sudah ada protes-protes semacam itu, sudah ada. Makanya kita tandaskan, enggak, walaupun dia turunan Nabi, kalau dia bukan Islam, dia bukan Ahlul Bait. Nah, jadi jangan kemudian ditarik-tarik untuk menjelekan Ahlul Bait. Siapapun, saudara, kita bukan malaikat. Dari keturunan Nabi pun, saudara, ya ada yang tersesat jalan, ada yang jalannya lurus. Saudara, sama, semua suku bangsa juga begitu. Mereka bukan malaikat. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang jahat. Saudara, ada yang baik, ada yang buruk, dan seterusnya. Baik, selain yang tersebut di atas dalam pandangan Syiah, bukan Ahlul Bait. Untuk keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain Ahlul Bait disebut zuriyah Nabi atau disebut ahli Nabi, saudara, atau disebut juga dengan istilah al-itrah. Jadi istilah al-itrah berlaku untuk seluruh Bani Hashim, sebagaimana dipaparkan Muhammad Husain bin Muhammad Al-Muzaffar melalui kitab Ats-Tsaqalain. Saudara, ini pandangan Syiah. Jadi Syiah membagi-bagi tuh, ada yang disebut zuriyah, disebut al, disebut itrah. Nah, itrah itu yang maknanya lebih luas ketimbang zuriyah dan ali. Kalau zuriyah hanya untuk keturunan aja. Kalau itrah itu mencakup daripada Bani Hashimnya. Baik. Terlepas dari semua perbedaan pendapat di atas, kalangan Aswaja sepakat bahwa semua keturunan Nabi alaihi salatu wassalam yang beragama Islam termasuk Ahlul Bait, apalagi yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Jadi kalau keturunan Nabi beragama Islam, bertakwa kepada Allah, soleh, beriman, berakhlakul karimah, udah nggak diragukan kalau itu adalah Ahlul Bait Nabi, saudara. Nah, inilah karakter khas Aswaja. Jadi kalau kita lihat tadi pendapat-pendapat Wahabi, pendapat-pendapat Syiah seputar daripada keluarga Nabi, saudara, ternyata Aswaja menunjukkan karakternya dalam pendapat. Apa karakter Aswaja? Iktidal, adil dalam menilai sesuatu, insaf, netral, saudara, nggak berat sebelah, tawassut, pertengahan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tawazun, seimbang, dan tasamuh, selalu toleransi. Nah, ini sekali lagi karakter Aswaja yang 5 ini perlu kita jaga, baik dalam berfatwa, dalam berpendapat, dalam berkata, dalam berbuat. Nah, ini karakter Aswaja selalu kita jaga. Makanya Aswaja dengan 5 karakter ini nggak gampang ngafirin orang, nggak gampang fitnah orang, nggak gampang untuk saudara menyesatkan daripada satu pendapat, kecuali kalau sudah betul-betul kufrun bawah atau yang dolalah mubinah, ya ikhwan. Baik, itulah pelajaran kita tentang Ahlul Bait Nabi. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini manfaat buat kita semua. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan, silakan. Ya, yang belakang dulu. Mana mic-nya? Yang wireless, silakan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathur Rahman Mulyana. Sesuai penjelasan antum yang tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap ahlul bait itu pasti keturunan Nabi Muhammad SAW, dan tapi tidak semua keturunan Nabi SAW itu keturunan itu termasuk ke dalam kategori ahlul bait yang tadi. Nah, ya. Dan kemudian pertanyaannya, Habib, bagaimana sikap kita terhadap keturunan Nabi yang tidak termasuk ke dalam ahlul bait sebagai kita pandangan dari sisi ahlus sunnah wal jamaah? Syukran, Habib. Baik, saya mau balik bertanya kepada siapa namanya, bagaimana sikap Anda terhadap saudara sesama muslim yang salah jalan? Diapain? Dikatain, dimusuhin, dibully, apa didakwakan? Sama.
Jadi kalau kita bertemu dengan keturunan Nabi yang tidak masuk kategori Ahlul Bait, artinya dia turunan Nabi, cuman dia suka maksiat, dia suka berbuat jelek, ya dakwakan. Apalagi kalau kita ketemu turunan Nabi yang keluar dari Islam, atau yang ucapan-ucapannya bernada ateis, sadarkan. Sadarkan, Anda ini keturunan Nabi, mestinya nggak boleh begini. Mestinya Anda ini lebih Islam dari yang lain, lebih beriman dari yang lain. Mestinya Anda ini menjadi pembela daripada agama yang dibawa oleh datu Anda. Jadi dakwahkan. Jadi jangan dibeda-bedain ya kawan. Mau keturunan Nabi, mau bukan keturunan Nabi, saudara sesama Muslim kita, kalau mereka itu berbuat salah, ya kita nasihati, kita dakwakan, kita luruskan agar dia kembali ke jalan yang benar. Jelas ya? Nah itu yang penting. Bagus pertanyaannya ya kawan. Jadi jangan ada di antara kita ada turunan Nabi berbuat jelek, tapi dia nggak mau lurusin. Wah takut kualat. Wah nanti kalau nasihatin bisa kualat. Itu kan turunan Nabi, kalau kita kan bukan. Nggak betul. Itu doktrin nggak betul ya kawan. Para ulama dari kalangan habaib sejak dulu kala sampai hari ini tidak pernah ada yang mendoktrin kalau habaib rusak diemin, kalau habaib rusak biarkan. Nggak boleh. Nah justru kalau ada habaib yang rusak, lebih utama untuk kita selamatkan dia agar dia kembali ke jalan yang benar. Apalagi Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Jadi Nabi mengatakan, tolonglah saudaramu, maksudnya saudara muslim nih, seagama ya kawan, tolong dia. Baik dia itu zalim atau dia mazlum, baik dia yang berbuat zalim atau orang yang dizalimi, tolong dia. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman, tentu kita tolong dia kalau dia mazlum, kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman, lalu bagaimana kita tolong dia kalau justru dia yang zalim, dia yang jahat? Apa jawab Nabi? Tahjuzhu an zulmi fadzalika nasruh, kau cegah dia dari kezalimannya, begitulah cara menolongnya. Jelas kan? Ini berlaku buat semua unsur akhaka. Pokoknya muslim yang mana aja, mau turunan Nabi, bukan keturunan Nabi, semuanya kalau salah wajib kita tolong. Bagaimana menolongnya? Menyelamatkan dia dari jalan yang tidak benar, dikembalikan ke jalan yang benar. Jadi kalau ada yang bilang turunan Nabi kalau lagi mabuk diemin, salah, nggak betul itu. Kalau lagi mabuk nasihatin, suruh sadar. Saudara, bawa dia, terus nasihati, terus tegur saudara. Nah itu yang perlu kita ketahui. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nabi Ismi Yazid Kamal Mahdi ingin bertanya, apabila ada tokoh yang mengaku aswaja tapi dia menghina daripada ahlul baitnya Nabi, apakah dia pantas disebut aswaja? Baik, pertanyaan bagus. Saudara fokus sesuai dengan materi kita. Tadi sudah kita katakan yang kita pelajari saat ini adalah ciri khusus aswaja. Ciri, saudara. Nah, jadi kalau disebut ciri khusus aswaja, kalau dia punya ciri itu dia aswaja. Kalau dia nggak punya ciri itu, dia bukan aswaja. Nah kemarin sudah kita sampaikan ciri khusus yang pertama apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang ngaku aswaja, ngaku cinta Allah, tapi kepada Rasulullah kurang ajar, aswaja bukan? Bukan. Nah yang kedua sekarang cinta kepada ahlul bait dan cinta kepada para sahabat Nabi. Nah kalau ada yang ngaku aswaja tapi dia nggak cinta kepada ahlul bait, bahkan dia hina-hina, dia fitnah-fitnah keturunan Nabi dengan aragam fitnah, bukan, dia bukan aswaja ya kawan. Walaupun dia 1000 kali bersumpah wallahi kalau dia aswaja, kalau dia benci kepada keluarga Nabi, apalagi memfitnah keluarga Nabi, saudara, dia bukan aswaja, termasuk sahabat Nabi yang akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang. Kalau ada orang ngaku aswaja tapi dia benci kepada para sahabat Nabi, bukan, dia bukan aswaja. Walaupun dia tunjukkan cintanya kepada keluarga Nabi, dia cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi, cinta kepada Sayyidina Hasan, Husain, Fatimah Zahra, semua dia cinta. Tapi terhadap sahabat Nabi dia hina, dia lecehkan, dia rendahkan, dia tidak hormati,
maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas tidak semua? Nah, kita belum selesai nih soal ciri nih, kita masih pelajari terus. Nanti kita lihat yang akan datang, kita akan pelajari saudara tentang sahabat Nabi. Siapa tuh sahabat? Nah, ada macam-macam definisi sahabat saudara, dan nanti akan kita jawab satu persatu sambil kita saring saudara mana definisi yang paling layak untuk kita ikuti, insya Allah. Berjuang mencari ridha Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Tolong dicatat baik-baik bahwa KM 50 tidak boleh kita lupakan. KM 50 akan terus untuk kita usut, karena KM 50 ini merupakan satu tragedi luar biasa. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM 50, kalau sekali KM 50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM 50 yang lain. Nah, buktinya sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang dibunuh oleh polisi. Nah, tapi kemudian begitu siaran pers disiarkan, orang tersebut katanya melawan, bawa senjata, polisi terpaksa. Nah, akhirnya yang terjadi persis seperti KM 50. Sudah korbannya diculik, disiksa, dibunuh, difitnah. Dan itu terus terulang sampai peristiwa terakhir di Semarang, seorang anak SMK begitu juga. Dia tidak tawuran dibilang tawuran, tidak bawa senjata dibilang bawa senjata, dipamerkan senjata dalam siaran persnya. Nah, jadi lagi-lagi terulang, lagi-lagi terulang. Jadi warga masyarakat dibunuh terus difitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa bisa terjadi lagi itu tadi. Karena KM 50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang tuh gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan ini akan terus terjadi dan ini akan terus terulang. Sampai peristiwa sebesar Kanjuruhan yang meninggal itu lebih dari 100 orang, tetap saja yang meninggal yang disalahkan. Nah, lagi-lagi mereka semua disalahkan. Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM 50 akan terus kami kejar, dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM 50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya ikhwan. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM 50 bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk nakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa, mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM 50. Semua itu merupakan cipta kondisi. Seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Jadi dicipta kondisi dulu supaya masyarakat melihat FPI ini bahaya, Habib Rizik ini bahaya, Petamburan ini bahaya. Terus diciptakan kondisi dengan bantuan para buzzer yang luar biasa menyebar fitnahnya. Begitu opini terbentuk bahwa FPI ini berbahaya, Habib Rizik berbahaya, barulah terjadi peristiwa KM 50. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Jadi cipta kondisi semacam ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Maka itu saya katakan sekali lagi, itu merupakan indikasi kalau Jokowi terlibat dalam KM 50. Nah, tidak sampai di situ.
Begitu terjadi KM50, Jokowi lah yang pertama kali menyatakan bahwa polisi sudah berbuat benar, masyarakat jangan melawan. Belum ada investigasi, belum ada pemeriksaan, belum ada penelitian, tiba-tiba sudah membuat pernyataan kalau Laskar di KM50 itu yang salah. Sementara polisi yang membantainya itu benar, sedang menjalankan tugas. Nggak layak presiden memberikan pernyataan semacam itu sebelum dilakukan pemeriksaan, kecuali kalau memang presidennya terlibat dan yang mengatur semua itu, pantas saja memberikan pernyataan seperti itu. Tidak sampai di situ, tatkala banyak masyarakat termasuk DPR meminta dibentuknya yaitu tim independen untuk investigasi KM50, justru Jokowi yang menolak. Kenapa harus menolak? Kalau tidak terlibat, nggak usah ditolak. Mestinya investigasi itu dilakukan sejak awal kali kejadian. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau saya katakan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan hanya karena Jokowi itu sebagai presiden, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Termasuk 3 hari sebelum kejadian KM50 di tempat ini, di markas syariat ini, tadi diceritakan oleh Dr. Fadilah, nah, bagaimana saya berkumpul dengan sekumpulan jurnalis, kemudian tahu-tahu ada drone yang merekam semua kegiatan kami. Begitu kita kejar itu drone, ternyata yang memainkan drone itu adalah 3 anggota BIN. Dan ini bukan fitnah, bukan, kami rekam semua. 3-tiganya punya kartu anggota BIN resmi. Yang satu juga punya kartu anggota sebagai jurnalis, yang satu sebagai mahasiswa, yang satu lagi sebagai anggota TNI. 3-tiganya punya kartu anggota BIN secara resmi. Mereka memakai mobil dengan nomor plat palsu dan semuanya kita tangkap. Mobil-mobilnya kita tangkap, kita interogasi, kita rekam. Bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot. Kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. 3 hari sebelum peristiwa itu. Artinya apa? Ini anggota BIN ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi negara, badan intelijen negara. Nah, jadi Jokowi dan orang-orangnya, apakah itu BG, apakah itu Fadil, apakah itu Idam Aziz, Tito, Dudung, Abdurrahman dan lain sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung, semua terlibat. Dan kami akan kejar mereka ya kawan, secara hukum, baik dari dunia sampai akhirat. Nah, jadi jangan lagi kita ini semua dibodoh-bodohi. Kami punya data itu sampai hari ini masih kami simpan. Sekali lagi masih kami simpan. Adapun pemeriksaan Komnas HAM, saudara, secara umum ya ada bagusnya, tapi lucunya semenjak Komnas HAM itu bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya, memanggil saya, meminta keterangan dari saya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Padahal peristiwa KM50 target utamanya adalah saya. Jadi dari mulai Komnas HAM bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya sepatah kata pun juga. Ada apa? Mestinya kalau Komnas HAM itu profesional, dia harus menanyakan. Justru target utamanya mesti ditanya, kenapa? Ada apa? Nah, tapi ternyata sama sekali tidak. Nah, karena itu sekali lagi saya tidak ingin bicara panjang lebar di sini, tapi terlalu banyak nama-nama yang terlibat, saudara, dan semua kita catat. Ada 35 nama aparat yang kami catat, dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM50. Di sana kita lihat, saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya. Ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit saudara saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang.
Nah kemudian masih ada lagi AKBP Handik Zusen, baru 3 hari yang lalu pangkatnya juga dinaikkan di Polda Metro Jaya. Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan, saudara. Ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser hitam. Masih ada AKBP Rulian Sauri, ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela, ini yang diduga sebagai algojo eksekutor daripada KM 50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alea, ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto, masih ada Bribka Guntur Pamungkas, masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainella, dan lain sebagainya. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Nah, jadi sekali lagi saya tidak bisa bacakan semua nama-nama yang ada, tapi nama-nama tersebut tidak akan pernah kita lupakan. Dan alhamdulillah mobil yang dipakai oleh para syuhada ketika mereka ditembaki, mobilnya ada di depan sana, Anda udah lihat dibangun museum. Di situ ada mobil yang digunakan oleh para laskar dan itu menjadi barang bukti. Jadi sengaja kita simpan sebagai barang bukti. Begitu nanti pengadilan HAM digelar, maka ini merupakan salah satu bukti barang yang harus ditunjukkan di pengadilan. Tidak sampai di situ. Kalau kita bicara novum, tadi sudah dibahas oleh Dr. Fadillah, perlu kita ketahui novum yang kita punya sebetulnya bukan hanya CCTV KM 50, tapi tidak jauh dari pintu tol Kerawang Timur ada sebuah hotel, yaitu Novotel. Hotel tersebut saudara juga punya CCTV yang merekam aksi penembakan para aparat terhadap 6 syuhada kita. Tapi hotel tersebut kemudian didatangi oleh para aparat dan CCTV-nya semua disita. Jadi CCTV milik hotel, CCTV milik KM 50 semua adalah bukti kuat tentang terjadinya pembantaian. Tidak betul kalau laskar melawan, tidak betul ada peristiwa saling tembak menembak. Tapi insya Allah satu saat kita akan dapatkan semua CCTV tersebut untuk kita bisa seret semua yang ada. Dan subhanallah, Allah maha adil ya ikhwan. Allah maha adil. Ternyata tidak kurang dari 7 orang yang terlibat dalam pembantaian KM 50 adalah anggota Satgasus Merah Putih Sambo. Resmi saudara masuk, termasuk yang tadi saya sebutkan namanya, yaitu Handik Zusen. Itu juga termasuk anggota Satgasnya Sambo dan dia adalah komandan daripada para pembantai KM 50. Nah, jadi sekali lagi kami sudah dapat itu nama semua, kami sudah dapat berbagai macam keterangan yang tidak kami bisa sebutkan pada saat ini, tapi kami akan ungkap pada saatnya begitu digelar pengadilan HAM untuk KM 50 insya Allah. Bahkan Sambo sendiri dengan Henry Kurniawan. Henry Kurniawan ini saat itu pangkatnya Irjen polisi keturunan Cina. Dia ditugaskan oleh Sambo sebagai ketua provos yang memeriksa kasus KM 50. Tapi lucunya dia sebagai ketua provos tapi ikut siaran pers bersama Kapolda Metro Jaya dan bersama Dudung ikut-ikutan memamerkan senjata-senjata barang-barang bukti palsu saudara. Mestinya provos itu memeriksa, bukan provos itu malah ikut meloloskan barang-barang bukti palsu yang ada. Tapi akhirnya yang bersangkutan ketangkep terlibat dalam kasus Sambo. Dan di pengadilan dia ngaku bahwa CCTV KM 50 dia yang sapu bersih semuanya. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku ya dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM 50. Jadi ini karamah syuhada
Allah bongkar ya kawan. Sambo dan pasukannya yang terlibat, mereka pikir saudara mereka akan bisa bersembunyi selamanya. Ternyata Allah ciptakan ada peristiwa bagaimana Sambo dan kawan-kawan membunuh yaitu salah satu daripada anggotanya, dan akhirnya di pengadilan semua terbongkar. Nah, karena itu kepada Bapak Kapolri kita ingatkan sekali lagi janjinya di depan DPR MPR yang siap mengupas kembali kasus KM50 kalau ada novum baru. Novum barunya sudah ada Pak, tinggal Bapak mau proses atau tidak, itu saja. Nah, jadi jangan lagi beralasan novum baru, omong kosong. Bapak ketika itu sebagai kabak reskrim ketika kejadian, Kapolrinya adalah Bapak Idham Aziz, bohong kalau Bapak tidak tahu CCTV 50 itu disingkirkan, bohong kalau Kapolri itu tidak tahu kalau CCTV itu merupakan novum baru yang sampai hari ini belum pernah yaitu diajukan ke pengadilan. Jadi saya minta Pak Kapolri nggak usah main-main lah, jangan main kucing-kucingan lagi Pak, jangan. Nanti ujung-ujungnya Bapak akan terlibat langsung ataupun tidak langsung di dalam menyembunyikan kejahatan daripada anak buah Bapak sendiri. Yang terakhir saudara, saya prihatin, saya sedih karena kabinet yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini masih bau anyir darah KM50. Karena orang-orang yang tadi saya sebutkan saudara, sebagian ditarik ke kabinet yaitu Pak Prabowo. Kita bisa lihat DG dijadikan Menko Polkam, masih ada Pak Tito di sana, masih ada Dudung saudara. Nah, kok bisa orang-orang yang bermasalah ini ditarik untuk duduk di kabinet? Padahal kita berharap Pak Prabowo ini punya kabinet yang bersih, yang profesional, yang hebat, yang kuat, yang bekerja demi bangsa, rakyat, kita dukung. Tapi ternyata saudara, orang-orang bermasalah, orang-orang justru yang kita sedang kejar dimasukkan ke dalam kabinetnya. Maka itu kita minta dengan hormat kepada Bapak Prabowo agar semua oknum yang ada di dalam kabinet Bapak, baik yang diduga kuat terlibat korupsi atau terlibat judi online atau terlibat pembantaian warga sipil atau terlibat di dalam perusakan demokrasi di Indonesia, tolong diresafel Pak, tolong diberhentikan, tolong dibersihkan kabinet Bapak agar seluruh bangsa Indonesia, para habaib dan kiai menjadi bulat untuk mendukung Bapak, bulat untuk menyokong Bapak, bulat untuk membantu Bapak memimpin Indonesia sehingga Indonesia bisa adil, makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jadi PR kita masih panjang, belum selesai karena orang-orang bermasalah di KM50 masih punya jabatan. Kalau masih punya jabatan berarti masih dilindungi. Kalau masih dilindungi berarti tantangannya masih berat. Tapi nggak usah khawatir. Kita selama ini berjuang, khususnya para pengurus FPI dan laskar FPI, anggota FPI dimanapun berada, 1000 kali kita gagal, jatuh dalam perjuangan, 1001 kali kita akan bangun, bangkit kembali, melanjutkan perjuangan. Tidak ada kata putus asa dalam perjuangan kita. Setuju berjuang? Takbir. Sallu ala nabi. Nah itu saja. Yang terakhir, akhirnya saya mau kabarkan kepada Dr. Fadila dan kawan-kawan, Dr. Egi dan semuanya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menggelar Munas KM50. Munas KM50 ini akan menghadirkan seluruh laskar. Ada 27 laskar waktu itu yang ikut di dalam peristiwa KM50,